Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Setelah mendapatkan kabar bahwa negosiasi gagal, Park Min Wo pun langsung menemui bawahannya, yaitu Jang. Ia nampak sangat marah dan juga kesal. Oleh sebab itulah Park Min Wo langsung menghukum Jang dengan posisi push up. Tidak hanya itu, Park Min Wo atau penyihir berjas putih juga bahkan sampai menunjukkan sifat aslinya kepada Jang. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun di dunia ini. Dan sejujurnya itu membuat Jang sendiri terkejut. Pria di hadapannya, orang yang paling ia hormati, ternyata memiliki sifat yang tidak pernah ia bayangkan. Sosok yang penuh keadilan kini memakinya dengan kata-kata kasar. Sejujurnya itu adalah hal yang wajar jika saja Jang tahu siapakah Roman Dimitri yang ia hadapi dan ia remehkan. Pastinya ia akan merasakan hal yang sama dengan Park Min Wo. Dan dengan penuh amarah ia pun berkata, berteman dengan Roman Dimitri katamu? Bahkan jika Roman mau, ia bisa menghancurkan seluruh Korea. Dan ingatlah satu hal, jika kau ingin bertahan di dunia yang penuh dengan kekacauan ini, kau harus bergandengan tangan dengan Roman Dimitri. Jadi tebus kesalahanmu dengan cara apapun agar Roman Dimitri mau menerima kami atau 100 hari. Walaupun awalnya Jang masih belum memahami perkataan atau maksud dari Park Min Wo, tapi ia tetap melakukan perintah dari penyihir berjas putih tanpa bertanya alasan dibalik itu semua. Setelahnya, Jang pun terus menghubungi nomor wali kota yaitu Kim Jung Hyuk. Tapi sayangnya Kim Jung Hyuk selalu mengabaikan telepon ataupun panggilan dari Jang. Ia bahkan sampai menyampaikan hal tersebut kepada Roman Dimitri. Haruskah kita benar-benar menolak bantuan dari 100 hari? Ya, Kim Jung Hyuk sendiri tahu seberapa kuatkah kelompok 100 hari. Jadi sebenarnya adalah sebuah kerugian jika menerima tawaran mereka. Lalu Roman pun bertanya, menurutmu apakah hal yang wajar saat 100 hari mengirim proposal yang tidak masuk akal untuk membantu Incheon, di mana Incheon sendiri sedang dimusuhi oleh pusat? Sejujurnya siapapun yang memiliki akal sehat tentu saja akan mempertanyakan niat baik dari 100 hari. Walaupun mereka adalah kelompok yang menjunjung tinggi keadilan, tapi proposal mereka begitu mencurigakan. Dan pada akhirnya Roman pun tetap menolak proposal dari 100 hari. Karena Roman sangat yakin dengan kekuatan mereka saja, pastinya mereka akan bisa bertahan melawan atau menghadapi bencana selanjutnya atau bertarung melawan pusat. Nah, karena Jang kembali gagal membujuk Roman Dimitri, ia pun melaporkan hal tersebut kepada penyihir berjas putih. Tentu saja sebenarnya Park Min Wo ataupun penyihir berjas putih merasa sangat frustasi karena proposal mereka ditolak mentah-mentah. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Semua itu karena Park Min Wo tahu seberapa kuatkah Roman Dimitri. Dan untuk kehidupannya saat ini, bagaimanapun caranya, ia harus hidup berdampingan dengannya. Jadi Park Min Wo pun memberikan pesan kepada Jang bahwa 100 hari akan tetap memberikan dukungan kepada Incheon. Karena Park Min Wo yakin persediaan mereka akan terbatas, mengingat pusat telah memutuskan hubungan. Dan berikan juga peringatan kepada mereka yang ingin mengusik Incheon bahwa 100 hari tidak akan memaafkan mereka. Dan tak terasa 3 bulan pun berlalu. Selama periode tersebut Roman terus saja mengayunkan pedangnya. Ya, tiada hari tanpa latihan. Saat ini Roman telah menemukan lawan yang baru, yaitu Yang Mutlak. Tentu saja Roman masih belum mengetahui seberapa kuatkah Yang Mutlak, tapi itu membuatnya begitu bersemangat karena ada dinding tinggi lainnya yang harus ia lampaui. Berpindah ke sisi
lainnya, tepatnya di ibu kota Seoul. Para pengawas nampak sangat bosan saat memantau monitor. Itu semua karena bencana ke-6 belum juga dimulai. Mereka ingin bencana berakhir dengan cepat sehingga mereka kembali bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Tapi wajah bosan mereka langsung berubah menjadi sangat serius tak kalah melihat titik berwarna merah bermunculan di berbagai macam negara secara bersamaan, yang mana itu menandakan bahwa bencana ke-6 akhirnya telah dimulai. Beberapa waktu sebelumnya di Amerika Serikat, suasana begitu damai, tapi semuanya berubah dalam waktu singkat. Seseorang anak menunjuk ke langit lalu berkata, "Ibu, lihat itu." Dan saat sang ibu melihat kemana arah anaknya menunjuk, ia pun berubah menjadi histeris sambil berteriak, "Lari!" Ya, ternyata sekumpulan monster baru saja muncul dan sang ibu pun ditangkap lalu dicabik-cabik. Mereka adalah monster kelas C, Harpy. Tentu saja kemunculan monster menimbulkan kekacauan. Tapi negara Amerika Serikat adalah negara dengan pertahanan yang kuat. Tidak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk menurunkan bala bantuan. Pasukan yang dipimpin oleh Stephen, Hunter peringkat A, langsung membantai monster Harpy dengan sangat mudahnya. Ya, Stephen merupakan salah satu hunter terbaik di Amerika. Mungkin 1-3 tahun ke depan ia akan dipromosikan menjadi hunter peringkat S. Tapi ketenangan tidak berjalan lama tak kalah Stephen menyadari ada monster kuat yang telah menghampirinya, dan ternyata itu adalah Ratu Harpy, monster berperingkat S. Stephen pun langsung menghubungi pusat dan memberikan peringatan bahwa monster kelas S telah muncul. Tapi informasi tersebut tidak bisa disampaikan sepenuhnya karena Stephen keburu mati dihabisi oleh Ratu Harpy. Kembali lagi ke masa kini, tepatnya di Korea. Para pengawas baru saja mendapatkan informasi kemunculan Ratu Harpy, monster berperingkat S di Amerika, dan ada banyak monster peringkat S lainnya yang muncul di berbagai belahan negara. Tentu saja itu adalah hal yang tidak biasa karena seharusnya saat awal bencana monster yang pertama keluar adalah monster peringkat rendah. Tapi siapa sangka baru awal bencana monster peringkat S langsung muncul. Presiden nampak sangat khawatir dengan situasi yang tidak biasa ini. Ya, presiden dengan beberapa pejabat ikut memantau pergerakan bencana. Lalu ia pun bertanya kepada salah satu anggotanya, bagaimana dengan status Korea? Untungnya belum ada tanda-tanda kemunculan monster. Jadi presiden pun menjadi sedikit lebih tenang karena walaupun situasi di luar benar-benar kacau, tapi yang lebih penting adalah kondisi ataupun keamanan Korea sendiri. Tapi ketenangan presiden tidak bisa bertahan lama. Tak kalah seseorang memberikan informasi bahwa gelombang monster baru saja muncul di wilayah Incheon. Tentu saja itu membuat setiap orang menjadi khawatir karena setelah Incheon hancur, maka yang menjadi target selanjutnya adalah ibu kota. Salah satu anggota dewan meminta presiden untuk bergerak dan membantu Incheon, tapi sepertinya itu bukanlah pilihan yang tepat dari sudut pandang presiden. Pertama, bencana akan terjadi beberapa hari ke depan, jadi mereka harus mengamankan tenaga sebanyak mungkin untuk bisa bertahan karena bagi presiden yang terpenting adalah keamanan pusat. Lagi pula Incheon tidak memiliki hubungan yang baik dengan pusat. Jadi jika Incheon hancur itu bisa memberikan pelajaran kepada wilayah-wilayah lainnya yang berani menentang kantor pusat.
Beralih ke Incheon, Kim Jung Hyuk baru saja mendapatkan informasi bahwasannya gelombang monster akan tiba di Incheon kurang lebih 30 menit. Sebenarnya situasi saat ini benar-benar membuatnya frustasi. Pertama, ia mendapatkan kabar bahwa di beberapa belahan dunia setidaknya 2 monster kelas S telah muncul. Dan untuk di Korea sendiri, gelombang monster malah muncul di dekat wilayah Incheon, yang mana ia sangat yakin wilayah sekitar ataupun ibu kota tidak akan mengirimkan bantuan. Jika itu adalah Incheon yang dahulu, mungkin Kim Jung Hyuk tidak akan memiliki kepercayaan diri. Tapi kali ini berbeda. Ada Roman Dimitri, sosok yang dipercayai olehnya dan juga seluruh Incheon. Kim Jung Hyuk pun memberikan informasi kepada seluruh penduduk Incheon bahwasanya gelombang monster akan segera tiba. Jadi ia pun meminta seluruh warga untuk mengungsi. Ya, mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung akan bertahan hidup dengan cara berlindung di tempat-tempat yang telah dipersiapkan. Tentu saja sebagai wali kota, Kim Jung Hyuk tidak ingin ada banyak korban jiwa pada bencana kali ini. Untungnya selama 3 bulan terakhir mereka telah melakukan simulasi pertahanan untuk menghadapi bencana. Ia pun bertanya kepada salah satu anggotanya bagaimana dengan Roman Dimitri saat ini, dan ia telah berada di posisi terdepan. Ya, Roman bisa dikatakan sebagai gerbang pertama yang berhadapan langsung dengan para monster. Lalu untuk pasukan kontrol langsung akan berada pada barisan kedua menghadapi monster-monster tersisa yang luput dari serangan Roman Dimitri. Dengan ini pertempuran mempertahankan Incheon akhirnya dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.